Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembelajaran kita bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusulullah li ghairi nadhiqina biha, juz yang pertama karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai di pelajaran kedua. Kita murojaah kosakata baru yang ada di pelajaran kedua sebelum belajar di pelajaran berikutnya. Di pelajaran kedua kita murojaah sebentar. Ada isim isyarah, kata tunjuk, dalika. Dalika kemarin artinya apa? Itu. Dia digunakan untuk menunjukkan jarak jauh. Kemudian ada beberapa kosakata baru. Sekalian kita murojaah kosakata yang sudah kita hafalkan, yang sudah ada di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Di sini ada najmun, artinya apa? Najmun artinya bintang. Kemudian masjidun, masjid. Baitun, rumah. Hisonun, kuda. Himarun, keledai. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Sarirun, ranjang. Mudarrisun, guru. Imamun, imam. Hajarun, batu. Sukkarun, gula. Labanun, susu. Taib, itu kosakata di pelajaran kedua. Kita lanjut di ad-darsus tsalisu, pelajaran yang ketiga. Ad-darsus tsalisu, pelajaran yang ketiga. Qala al-mu'alif, di sini ada 4 kosakata dari ada baitun, kemudian di sampingnya ada al-baitu. Ada qalamun, di sampingnya ada al-qalamu. Kemudian ada kitabun, di sampingnya ada al-kitabu. Ada jamalun, sampingnya ada al-jamalu. Kemudian kita perhatikan di kosakata yang ini, baitun, baitun kita perhatikan ini ada akhiran tanwin. Jadi dibaca baitun. Baitun. Sedangkan di sebelah kiri dia memakai alif lam. Ada alnya. Dan di akhirnya dia tidak ditanwin. Jadi bacanya al baitu. Nah, ketika dia, ini namanya isim, ketika ada isim atau kata yang tanpa diawali dengan alif lam, maka dia harus ditanwin. Akan tapi ketika ada alif lam di depannya seperti ini, maka dia tidak boleh ditanwin.
Jadi ketika ada alif lam dia tidak boleh ditanwin. Dia menjadi dhammah biasa. Seperti ini, qalamun jadinya al-qalamu. Ketika kita nulisnya al-qalamun misalnya ditanwin, maka ini salah. Yang benar al-qalamu. Al-qalamun salah. Ditanwin jadi salah. Jadi ketika ada isim, ketika berawalan alif lam, menggunakan alif lam, maka belakangnya tidak boleh ditanwin. Di dalam bahasa Arab ini diistilahkan untuk yang tidak beralif lam, yang dia bertanwin, maka dia disebut isim nakiroh. Sedangkan isim yang ada pakai alif lamnya seperti al-baitu ini disebut isim ma'rifat. Ma'rifat ini nakirah. Bedanya apa isim nakirah dan isim ma'rifat? Kalau isim nakirah seperti ini di dalam bahasa Arab, maka kata ini baitun ini sifatnya masih umum, belum diketahui rumahnya yang mana gitu. Sedangkan yang pakai alif lam, al-baitu, yang kita sebut dengan isim ma'rifah, maka ini rumahnya sudah jelas, jadi dia bersifat lebih khusus. Jadi umum, masih belum jelas zatnya. Masih belum jelas jenis rumahnya. Masih belum jelas. Jadi di sini masih umum dan belum jelas zatnya. Sedangkan di sini secara al-baitu yang pakai alif lam, maka dia secara bahasa Arab dia sudah jelas zatnya. Qalamun dan al-qalamu juga sama. Qalamun dia masih umum, al-qalamu sudah jelas. Jadi baitun ini rumahnya masih umum, masih belum kita ketahui rumahnya yang mana. Sedangkan kalau kita pakai al-baitu, maka sudah jelas rumah yang itu. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu, pakai rumah itu. Qalamun dan al-qalamu, qalamun pena, al-qalamu pena itu. Kitabun, al-kitabu artinya kitab dan kitab itu. Jamalun, al-jamalu artinya unta dan unta itu. Perlu diingat, ini merupakan kaidah bahwa ketika tanpa alif lam, maka isim itu berakhiran dhammatain atau tanwin. Ketika dia pakai alif lam, maka dia tidak boleh ditanwin. Itu merupakan salah satu kaidah di dalam bahasa Arab. Tidak boleh antara tanwin dan alif lam bertemu di dalam satu kata. Kitabun tidak boleh ketika kita pakai alif lam jadi al-kitabun. Al-kitabun ini tidak boleh. Jadi ini salah. Yang benar al-kitabu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita baca untuk kata berikutnya. Al-qalamu maksurun. Pena itu maksurun, patah atau rusak. Al-babu maftuhun. Pintu itu maftuhun, terbuka.
Kemudian al-waladu jalisun. Al-waladu, anak kecil itu. Jalisun, duduk. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarris, dan ini dan wa, dan guru itu waqifun, berdiri. Berdiri. Taib, untuk pertemuan kali ini cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk selalu murojaah kosakata yang sudah ada di pelajaran-pelajaran berikutnya. Di murojaah, dihafalkan, karena itu bekal kita untuk menerjemahkan dan membaca kitab. Taib, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika yang benar itu merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jika ada yang salah itu merupakan dari diri anak pribadi dan datangnya dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.